Oke, kembali lagi di channel saya ini, channel yang anfaedah, berarti yang tidak ada manfaatnya. Dan sekarang kita kembali mengundang penulis yang kurang populer ibaratnya, tetapi tetap namanya juga penulis karena kita penulis indie semuanya. Pokok bagi teman-teman yang penulis yang merasa kurang terkenal, silahkan kontak-kontak nanti ada di bawah. Jadi bisa diundang juga untuk cerita-cerita konyol ya. Yang penting bisa dinikmati orang dan bisa ada manfaatnya sedikit, ambil. Kalau yang nggak ada manfaat tinggal dibuang. Sekarang kita kedatangan penulis yang tidak terkenal. Betul sekali ya. Tapi mempunyai karya sebanyak 10 novel ya Kak ya? Iya, ya. 10 novel dan beberapa lagi ada buku antologi. Nanti beliau akan bercerita bagaimana pengalaman menjadi penulis indie dan bagaimana trik-trik menulis. Semuanya akan disampaikan oleh Jaka Sandara. Ayo Jaka, silakan perkenalkan diri dulu sama penonton di channel ini, walaupun penontonnya sedikit nanti ya. Ayo Kak. Tapi jangan lupa bilang like, comment, and subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya adalah Jaka Sandara. Kalau dibilang penulis, ya penulis, karena saya suka menulis kan gitu. Karena siapapun yang pernah menulis satu lembar itu adalah seorang penulis. Oh jadi gitu. Gitu. Jadi kalau satu lembar pun penulis. Kalau jadi status gimana? Status di medsos gitu. Nah itu bisa jadi penulis juga, penulis di media sosial. Oh berarti patokannya satu lembar aja ya? Satu lembar udah jadi Nah penulis. ingat tuh teman-teman, kalau satu lembar menulis berarti udah dibilang penulis. Betul Ya? sekali. Betul sekali. Terus gimana Jaka? Keinginan Jaka dari awal sampai ingin menjadi seorang penulis gitu. Iya ya. Bisa dibagikan pengalaman kepada teman-teman di sini. Nah, ini saya ceritakan dari awal ya bang ya. Iya, dari awal. Dulu ketika masih kecil itu, Jadi pernah kecil juga dulu. pernah kecil dulu kan. ya. Jadi orang tua saya itu merantau. Merantau di ceritanya bang. Merantau ke Malaysia. Jadi saya waktu kecil dikirimin surat sama orang tua saya beserta dongeng. Nah di situ dimulai ada ketertarikan untuk menulis. Oh jadi berbalas surat dengan Berbalas orang tua surat. ya. Pada tahun 97-an gitu. 97. Jadi kalau Jaka lahir tahun berapa? Kalau lahir sudah kira-kira 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu, udah punya keluarga ya. Ada punya keluarga kita. Berarti nggak jomblo kayak penulis kita sebelumnya guys. Penulis buku Kopi Dahin itu masih jomblo. Jadi ada apa trik-trik tersendiri nggak untuk bagi teman-teman yang ingin memulai menulis gitu? Dari pengalaman sih itu karena mengungkapkan sebuah perasaan. Seperti kita adalah seorang cowok kan, khususnya cowok. Kalau cewek biasanya, kalau orang penulis novel itu cewek mungkin itu biasa ya kan, karena cewek itu sifatnya kalem ya kan, suka curhat-curhatan, mudah sensitif hatinya. Tapi kalau kita cowok ya kan, kalau kita nulis novel atau nulis puisi yang galau-galau, nanti pikiran orang akan lain lagi nih bang. Dibilang kita bencong atau tomboy ya. Gimana kata-kata yang bagus, tomboy apa bencong gitu? Misalnya kan cowok nulis sedih-sedih, kali ini cowok apa gitu. Iya. Tapi intinya ungkapan perasaan. Ungkapan perasaan. Dituangkan ke dalam sebuah tulisan dan akhirnya menjadi novel. Bisa nggak? Jaka pernah bukan bisa ya, tapi Jaka pernah nulis puisi nggak? Nulis puisi adalah hobi dari kecil. Hobi dari kecil. Cuman tidak pernah saya publikasikan dulu ya, karena ya seperti saya katakan tuh, saya masih malu gitu. Seorang cowok nulis puisi sedih gitu kan. Oh iya. Seakan-akan kemayu gitu kan. Saya kan nggak mau dibilang seperti itu. Gitu. Oke, berarti kalau Jaka kan sudah menulis puisi, pernah nggak bikin puisi cinta gitu untuk seseorang? Kalau untuk seseorang pernah ya. Pernah. Namanya masih muda waktu itu kan, ketertarikan kepada lawan jenis, tentunya cara mengungkapkannya itu melalui puisi. Ingat nggak puisinya gimana? Wadah lupa. Coba Jaka ungkapkan satu puisi, satu bait aja untuk pendengar. Mana tahu ada pendengar cewek di dalam channel ini. Biasanya yang jantan semua kan. Mudah-mudahan dia terinspirasi dan agak mengena di hati lah gitu mendengar puisi dari seorang Jaka Sandara. Satu bait aja. Waduh. Dicoba aja dulu Jaka. Jangan nggak usah adu. Itu nanti di akhir bang. Hah? Di akhir. Oh di akhir. Jadi sekarang kita tutup dulu. Oke.
Karena menulis puisi itu dulu hampir setiap hari saya nulis puisi. Maupun sebelum tidur, di lokal, guru sedang ngajar saya nulis puisi di lembar. Berarti nggak pernah dengar guru ngajar memberi pelajaran ya? Ya, bisa dikatakan 50%. 50%. Jadi karma mungkin berlaku sekarang ketika Jaka jadi guru, murid tidak mendengar juga. Konsisten menulis itu dengan cara, kalau menurut pengalaman saya itu dengan harus punya target. Ya, harus punya target. Karena kalau tidak punya target, kita tidak akan pernah konsisten. Apalagi kalau kita menulis tanpa dibayar, tanpa ada mendapatkan uang. Kecuali mungkin kalau ada kita dikasih uang per bulan, mungkin kita akan konsisten. Kita bekerja di sebuah gimana, lembaga apa gitu kan. Kita digaji 1 bulan, kita dituntut untuk menulis setiap hari. Tapi kalau kita tidak digaji, kita tidak dikasih uang, maka kita harus memiliki target dalam hidup kita. Tapi kok sedih Jaka ngomong ada target gitu, nggak semangat seperti awal tadi. Mungkin Jaka bisa cerita ke penonton juga berapa novel ya yang sudah diterbitkan. Iya. Kalau novel berapa ya, saya juga lupa ini. 10 ya. Kalau di pembukaan tadi 10 saya ngomong, tapi nggak tahu kalau asli dari orangnya berapa. Saya lupa karena saya akhir-akhir ini jarang mengkoleksi tulisan-tulisan saya. Saya lebih kepada yang nulis. Akhirnya lupa nih udah berapa yang ditulis. Oke, sebanyak itu taruh katakanlah 10 novel ya. Iya. Yang paling berkesan novel apa? Judulnya apa? Nanti mana tahu ada yang mau beli. Ya, pasti ada yang paling berkesan gitu. Yang paling berkesan itu novel pertama. Novel pertama judulnya? Novel pertama yang diterbitkan. Karena ada beberapa novel yang tidak diterbitkan. Karena takut dibully ya. Salah satunya novel beda agama, teman-teman. Di novel pertama itu judulnya itu Kalam Cinta. Kalam Cinta. Okay. Itu saya tulis di waktu saya masih kuliah. Kenapa itu berkesan? Karena dukungan dari teman-teman, ya. Walaupun teman-teman itu tidak hobi membaca novel, tapi dia beli. Dia beli ya? Dia beli. Berapa banyak dibeli waktu itu penjualan? Waktu penjualan waktu itu karena tidak juga banyak, Bang. Karena masih dalam jalur indie ya. Kita cetak 100 eksemplar. Ya, semuanya habis 100 eksemplar. 100 eksemplar. Berarti 100 eksemplar untuk penulis indie mungkin satu penghargaan lah bagi kita ya, udah habis dibeli sama orang ya. Jadi Jaka punya trik-trik tersendiri nggak untuk bagi teman-teman yang ingin memulai nulis novel gitu? Kalau triknya itu lebih baik kita menulis itu melalui kehidupan kita pribadi. Oke. Pengalaman kita pribadi. Kalau tidak memiliki pengalaman, tidak mungkin tidak memiliki pengalaman. Harus memiliki pengalaman. Kalau tidak mau diungkapkan, tidak mau dipublikasikan, bisa pengalaman teman-teman. Kita angkat, berarti kita curi cerita teman itu ya. Kita curi teman-teman yang curhat sama kita kan. Itu triknya. Berarti kalau misalkan tata cara penulisannya, misalkan kita harus menentukan tokoh, plot atau apa nama saya nggak tahu juga itu. Itu enaknya menulis novel, Bang. Kalau menurut saya menulis novel itu tidak perlu aturan. Yang penting orang paham, ya. Karena banyak kita lihat penulis-penulis terkenal ternyata dia bukan dari orang-orang sastra. Seperti Terelie. Kalau berarti Jaka lebih kiblatnya ke Terelie. Enggak suka Terelie. Bukan enggak suka, Bang. Tapi ya biasa aja. Berarti enggak suka berarti gitu. Biasa aja. Saya lebih suka Buya Hamka. Wah, Buya Hamka ya. Ya, kenapa saya suka Buya Hamka, Bang? Karena Buya juga gitu nggak? Bukan. Kira sama-sama Buya, jadi suka Buya Hamka. Tadi saya bilang kalau saya tuh kalau nulis novel yang sedih-sedih, terkadang takut dibilang orang apa namanya kemayu gitu kan, jantan kemayu. Saya nggak mau dibilang seperti itu. Ternyata ada ulama, ya, laki-laki, ternyata penulis novel gitu kan, penulis novel yang bikin orang nangis gitu. Oh, hebat karya Buya Hamka. Apa yang berkesan dalam karya Buya Hamka itu? Kata-katanya yang berkesan kan, lembutnya kata-kata Buya Hamka. Jadi kalau ada orang yang bilang penulis novel itu, kalau cowok nulis novel itu kemayu, berarti dia udah bilang Buya Hamka. Oh, berarti dia punya Buya. Secara tidak langsung dia sudah mengatakan Buya Hamka. Berarti itu alasannya. Itu alasan, itu yang membuat saya kuat untuk terus menulis yang novel. masalah novel ya. Iya.
Iya, iya. Ada bocoran nggak novel Jaka yang selanjutnya akan keluar nih apa? Terus alur ceritanya sedikit. Mana tahu ada teman-teman yang nonton nanti tertarik gitu, bisa ngontak Jaka melalui deskripsi di bawah ya. Kita cantumin juga Instagram Jaka di dalam itu. Jujur bang, kalau untuk menulis ke depannya itu sudah ada beberapa folder di dalam laptop saya. Ketika ada ide saya tulis di folder 1, ide lain tulis ke folder 2. Cuma saya nggak tahu nih kapan akan berakhir ini. Ya tapi kemarin saya lihat di Facebook ya, Ya, ya. Jaka sudah bagikan cover novel. Itu beberapa cerpen. Oh bukan novel. Bukan novel. Oh berarti saya salah. Itu beberapa cerpen yang ada di folder laptop saya, yang saya tulis dari zaman saya kuliah dulu. Ternyata saya kumpulkan, ternyata lumayan tebal jadi satu buku. Jadi satu buku. Sayang untuk dipendam lama-lama. Saya takutnya nanti laptop saya hilang. Tapi kalau mau curi laptop Jaka silakan ke rumah Jaka. Ambil foldernya, bisa diterbitkan ya. Enggak, itu nggak usah ditiru itu. Hanya guyonan aja. Tapi saya mau cerita sedikit nih. Nah, kayak cerita sedikit. Penulis indie ya khususnya. Memang kalau kita menjadi penulis indie itu jangan mengharapkan uang. Kenapa? Karena uang kalau penulis indie kalau mengharapkan uang itu tidak akan sukses. Ya. Karena ketika kita menulis secara indie, kemudian buku kita tidak laku, kalau kita mengejarkan uang, pasti kita tidak akan melanjut untuk tulisan selanjutnya. Oh, berarti kita menulis nggak usah mikir uang dulu kalau sebagai penulis indie ya. Apa yang kita pikirkan? Wanita atau apa? Karya, Pak. Oh, karya, Karena bukan dengan wanita. karya nanti wanita akan tertarik. Oh, Itu jadi kunci, Bang. harta, karya, wanita gitu ya. Jadi ada 3 semboyan lagi. Tapi jangan apa bang, jangan bersedih karena ada juga penulis indie ini yang memiliki banyak uang. Ya, tidak jauh kita contohkan setiap Bang Dali ya. Oh, saya penulis ini tapi buku saya nggak laku-laku gitu. Jadi Itu kan dibeli dengan dolar gitu. oh, itu bocoran itu nggak buku orang pendek aja. Kalau buku selanjutnya belum terlalu pasarannya belum gitu. Ya. Belum. Tapi buku orang pendek alhamdulillah udah melalang buana, dia udah merantau ke luar negeri semua. kan? Iya. Dan satu sedikit informasi teman-teman, buku orang pendek itu dibantu oleh Jaka untuk mempublikasikannya pertama kali dulu, karena sama mungkin seperti penulis indie lainnya selalu berpikir ya, ketika kita punya karya kita harus buangnya kemana gitu. Itu pertanyaan yang terbesar ketika kita punya naskah. Ya betul. Nah ketika saya ketemu beliau ini, beliau menyarankan ya terbitkan saja dulu gitu, masalah uang nanti gitu ya. Dan akhirnya saya terbitkan melalui beliau, bantuan beliau kan, dengan apa penerbitnya, penerbit apa namanya kan? Penerbit Landasan Ilmu. Landasan Ilmu. Setelah terbit beberapa eksemplar waktu itu pertama 40 ya. 40 alhamdulillah habis, terus nanti disambung lagi, habis lagi berapa kali cetak waktu itu habis semua terjual. Dan sekarang nambah lagi cetak kemarin Jaka sekitar berapa puluh lagi, sekitar 40-an lah. Iya. Habis lagi dan nambah lagi tinggal sedikit lagi. Mungkin tuh kita kasih giveaway nanti Jaka kalau 1000 subscriber kita kasih giveaway. Betul. Buku orang pendek dan novel mau dikasih nggak? Mau dikasih. Ngasih novel. Kasih novel. Jadi kalau sampai 1000 subscriber nanti kita kasih giveaway ya. Kita kasih giveaway kepada penonton di channel yang tidak bermanfaat ini. Iya betul. Ya, karena nggak ada subscribernya belum banyak gitu kan. Jadi Mudah-mudahan nanti ke depan subscribernya tinggi, kemudian ini akan banyak tamu-tamu yang luar biasa dari daerah kita nih kan. ya kita tetap undang tamu-tamu penulis kita. Intinya penulis kategori cuma satu kan, Iya. tidak terkenal. Kalau ada penulis tidak terkenal silakan daftar. Ya, untuk silakan dipanggil. daftar di sini, kita bergabung bersama. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita jadi terkenal. Jadi kalau bisa kita bikin komunitas kak. Komunitas penulis tidak terkenal. Ya? Iya, PTT. Pengangguran tingkat tinggi, penulis tidak terkenal. Kemarin kita sudah ngundang penulis tidak terkenal juga kemarin. Baru mulai nulis juga, penulis buku Kopi Dahin kak. Ya. Tapi ya bagus dia nulis buku Kopi Dahin. Akhirnya dia sudah launching juga kak. Launching juga. Launching di Sahabat Lapak Baca Kayuaro. Dan apresiasi anak-anak di situ bagus sekali untuk mengadakan acara launching. Kemarin mau ngajak Jaka sebenarnya, tapi Jaka karena sibuk guys, dia lagi sibuk bikin karya, dia nggak mau pergi dia.
takut dia ya juga, kata dia takut dingin di Kayu Aro. Nggak ada teman. Nggak ada teman, istri tinggal di rumah. Jadi kasih lagi Kak, misalkan gimana kalau kita ingin membuat novel, misal ceritakan tentang penokohannya, terus tentang alurnya, gimana yang bagusnya untuk para penulis pemula. Kalau untuk penulis pemula, kalau sebuah karya itu bisa dikatakan bagus ya, saya juga belajar ya, itu harus ada konflik di dalamnya. Konfliknya gimana gitu Kak? Diperjelas biar. Walaupun konfliknya itu tidak terlalu wow, tapi dengan cara menulis kita tuh yang kita bikin rumit, itu akan menjadi hal yang sulit gitu. sulit, ya. Jadi dibikin rumit. Contohnya bisa Jaka kasih contoh nggak kepada teman-teman konfliknya gimana gitu? Contohnya konfliknya seperti yang pernah saya tulis, misalkan ketika ini tentang cinta ya. Iya. Ketika ada orang jatuh cinta, kemudian dia berstatus beda agama, itu sebenarnya kalau kita mau persingkat bisa saja dia tidak bisa bersatu, kemudian putus, selesai cerita. Tapi bagaimana kita bikin rumit? Dia memang jatuh cinta, dia tidak mau berpisah, gitu kan? Walaupun sudah dimusuhi oleh orang tua, tapi dia tetap juga. Kok semakin rumit nih? Oh, jadi gitu ya konfliknya. Konfliknya kan, konflik perasaannya, dan ujung-ujungnya meninggal salah satu kan. Jadi lebih kejam lagi kan, lebih kejam pedih lagi kan. Tapi novel ini udah terbit belum? Belum. Kenapa nggak mau diterbitkan? Ayo coba dijelaskan kenapa Jaka nggak mau terbitkan novel beda agama ini. Seperti itu ya saya bilang tadi kan, karena di dalam laptop tuh saya banyak novel cerita Ya, tapi novel ini udah selesai kan? masih belum selesai. Oke. Nah, dan waktu untuk menyelesaikan itu juga butuh waktu. Dan semangat saya dalam menulis itu sekarang ya untuk di laptop saja dulu. Oh, untuk di laptop, tapi nggak ada yang lain lagi ya? Ya, paling-paling cerita pendek saya publish di website. Punya website Jaka, punya Ya. website apa bisa disebutkan? jakasandara.com. Udah AdSense belum? Oh, belum AdSense juga. Tapi mudah-mudahan secepatnya AdSense ya. Mudah-mudahan secepatnya Secepatnya. Bantu juga diklik kawan-kawan. Jadi bisa cepat AdSense nih Abang Jaka kita. Jadi bisa konsultasi masalah kepenulisan juga sama beliau. Beliau punya percetakan juga. Penerbitan ya. Penerbitan juga. Penerbitan Landasan Ilmu itu yang Kemarin nyetak ada saya orang yang juga. nerbitkan buku bang Ya. dari daerah Indramayu itu. Dia satu buku tuh dia bisa menghasilkan uang 10 juta. Satu buku. Ya, itu saya saksinya. Ternyata dia adalah seorang dosen. Jadi Dia jual bikin jual ke mahasiswa gitu. Saya juga mau besok kalau jadi dosen saya bikin buku pelajaran. Jadi buku ajar. ah, Ya, nanti mahasiswa itu ibarat itu diwajibkan beli ya. Kalau nggak kan beli dosa. diwajibkan, kalau enggak karena ada ilmu dalam sini kan. Oh, karena ada ilmu bukan Ada ilmu diwajibkan dalam- ya. Yang pas dan cocok dengan mata kuliahnya. Wah, berarti kalau bagi dosen-dosen yang mau jadi penulis ini lebih bagus juga gitu. Makanya penulis indie itu bang, yang lebih menguntungkan itu adalah guru, dosen, Oh, atau motivator yang memiliki banyak banyak masa ya. masa. Malahan motivator yang memiliki banyak masa itu dia nggak mau menerbitkan di penerbit besar. Oh, karena mau jual sendiri ya. Dia jual sendiri lebih banyak untungnya. Kalau Kalau di penerbit yang besar harus bagi dua untungnya. berarti kita harus banyak punya follower ya. Nah, itu kuncinya, memang harus banyak follower. Harus banyak follower baru bisa banyak beli buku. Jadi bisa kaya gitu. Bisa kaya. Kalau kita beli follower di Instagram gimana? Mau nggak dia beli buku kita? Kalau yang tepat kita belinya, kita kan nggak tahu nih bang. Yang kita beli follower 1.000 orang kita beli. Ternyata yang yang memfollow itu bukan penulis atau yang hobi baca, anak TikTok misalnya kan. Oh iya, Kena nanti bully kita. kena bully ya. Iya, kena bully kita. Berarti harus kita harus punya follower lah ya. Kita punya follower. Seperti dosen followernya Mahasiswa. mahasiswa. Kalau nggak beli nilai diganggu ya gitu. Maaf Pak dosen. Kita stop dulu. Kayaknya channel ini udah berubah kah? Kemarin agak bercanda, sekarang agak serius. Mungkin karena kedatangan tamu yang serius ya. Walaupun nggak terkenal tapi serius semuanya. Jadi gini Kak, seandainya ada teman-teman yang nanya, Ya. gimana sih mau jadi seorang penulis gitu, apa trik-triknya, langkah-langkahnya gimana gitu. Pasti teman-teman banyak punya naskah, tapi nggak tahu naskahnya mau diapain gitu. Ya. Kalau kita ingin jadi penulis, kemudian ingin menerbitkan, ya kan?
kita harus menentukan dulu kita ini mau jadi penulis mayor atau menjadi penulis indie, karena itu adalah dua hal yang berbeda. Oh gitu ya. Kalau kita ingin menjadi penulis mayor itu sulit, bukan berarti tidak bisa tapi sulit ya. Kita harus bersaing dengan penulis-penulis yang sudah ternama. Makanya alternatifnya adalah menjadi penulis indie dengan mencari penerbit indie, kemudian kita memberikan naskah kita kepada penerbit tersebut untuk dikelola. Dikelola maksudnya diterbitkan. Iya, diterbitkan. Terus kalau masalah biayanya kita yang bayar atau gimana kah? Ini beberapa macam ya di penerbit indie Indonesia. Setelah saya amati, ada yang kita hanya memberi naskah, nanti penerbit indie tersebut yang mengelolanya, kita tinggal terima bersih. Ada juga yang kita yang membayar gitu, jasa desain layoutnya, jasa covernya, ISBN-nya. Nah, kalau menurut Jaka, kalau yang kita yang bayar atau penerbit bayar tuh bagusan mana kah? Pilihannya mana gitu? Bagusnya ya kalau menurut pribadi saya lebih baik kita yang bayar. Kita yang bayar karena kita punya 100%. Kita yang punya 100%, kemudian kita bisa request kita punya apa. Tapi kalau mereka yang mengelola, kita tidak bisa sebebas itu. Oh. Ada nggak rekomendasi nih dari Jaka sebagai seorang penulis untuk penerbitan di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci khususnya, Kak? Untuk di Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh, ya setahu saya itu ada dua penerbit. Dua penerbit dua ya? penerbit. Ada penerbit Landasan Ilmu. Apa? Landasan Ilmu. Landasan Ilmu. Terus juga penerbit Saka Publishing. Saka Publishing. Jadi dua itu rekomendasi ya kalau untuk bagi teman-teman yang mau menerbitkan buku untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, ada dua penerbit rekomendasi dari Jaka. Yang pertama Landasan Ilmu dan yang kedua adalah Saka Publishing. Ya, betul. Jadi kalau ngontak penerbit itu gimana nanti, Kak? Ada kita cari Instagramnya ya atau medsosnya? Iya. Dua penerbit tersebut sudah ada Instagramnya. Sudah ada medsos juga ya. Apalagi zaman sekarang kan udah serba online. Yo, tinggal dicek Tinggal ya. dicek lagi kan. Tidak perlu jalan kaki kemana ke situ kan. Tinggal dari rumah. Tinggal dari rumah, buku sampai. Buku sampai. Jadi kalau kelebihan penerbit Landasan Ilmu ini apa kira kan? Yang pertama proses cepat. Ya. Yang kedua kualitas bagus. Kualitas bagus. Yang ketiga bisa request sesuai selera. Nah, ibarat revisi ya kan. Kemudian tidak memandang status sosial. Wah. Apakah itu anak SMP, SMA, dosen, bahkan profesor. Kalau agama gimana? Nggak dipandang juga. Nggak pandang. Nggak dipandang Agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen. Berarti bebas ya? Gitu. Bebas. Mana tahu sih nggak boleh ini agama ini nggak boleh gitu enggak. Ya? Jadi itu rekomendasi ya dua penerbit itu ya Kak. Terus misalkan Kak, masalah biaya nih Kak, ini mungkin masih ada pertanyaan dari teman-teman. Kalau untuk menerbit di dua penerbit itu biayanya kira-kira menghabiskan berapa gitu untuk satu buku, satu naskah gitu? Berapa kira-kira? Kalau di penerbit indie, penerbit mana nih? Penerbit yang direkomendasiin tadi gitu. Itu bisa langsung kontak ke penerbitnya Langsung kontak penerbit. Jadi ya kan nggak mau bocorin ini di sini berapa gitu. Karena mungkin setiap penerbit itu memiliki perbedaan atau masing-masing aturan. Oh. Ya Kak, ini mungkin yang terakhir Kak ya. Coba Jaka kasih kata-kata motivasi untuk teman-teman penulis yang mau menulis atau penulis pemula yang bergerak di indie gitu Kak. Ya. Supaya teman-teman kita tidak patah semangat gitu. Oke, buat teman-teman penonton channelnya Bang Dali Sendari Putra, saya selaku penulis ingin menyampaikan pesan khusus untuk yang mau menulis. Setelah kita mau menulis, jangan memikirkan hal yang lain. Perbaiki niat. Apakah kita ingin menulis untuk mengejarkan uang, mengejar popularitas, atau mengejar wanita apa segala macam? Yang jelas, yang pertama harus dilakukan adalah menulis saja dulu. Setelah kita menulis beberapa halaman sampai 100 halaman, baru kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu menerbitkan. Ya, bisa kita menerbitkan di mayor ataupun indie.
Kalau kita ingin menerbitkan mayor, silakan kirim naskahnya. Sekarang sudah serba online. Walaupun kita sudah tahu nih ini pasti bakal ditolak. Jadi sebelum ngirim udah pasti Udah ditolak. pasti ditolak, tapi kita paling tidak kita punya pengalaman. Gitu. Iya, iya. Seandainya kita nanti suatu saat sukses, wah, saya pernah ditolak oleh penerbit ini misalnya. Nah, itu menjadi sebuah cerita bagi kita. Jadi intinya nulis saja dulu. Jadi menulis Nulis saja terus dulu. ya. Oke. Ya. Kita lihat jam dulu kah? Kayaknya hampir selesai. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan ya. Yang Jaka sampaikan terutama hanya Jaka yang bisa sampaikan. Kita salah lagi. Kita ulang lagi. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di channel saya yang tidak ada manfaat ini, dan kembali dengan tokoh-tokoh yang tidak terkenal yang akan kita undang lagi ke dalam channel ini yang mungkin bisa memberi sedikit manfaat ya Kak. Kalau tidak ada manfaat ya hanya didengar, lihat canda tawa, cerita konyolnya. Tapi kalau ada manfaat silahkan diambil. Udah sekian aja Kak. Kita nggak pakai penutup lain. Dadah.